Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Della Adelia dengan NIM 2310101018 dari Program Studi Sarjana Kebidanan Angkatan 2023. Di sini, Della mendapatkan tugas individual project dengan ketentuan bebas memilih salah satu anatomi sistem di dalam tubuh. Pada kesempatan ini, Della memilih anatomi kardiovaskular. Sebelumnya, teman-teman mau tahu nggak kenapa Della milih anatomi kardiovaskular? Sebenarnya Della tuh bukan dulu sih, waktu awal-awal belajar anatomi kardiovaskular itu Della kayak kurang paham. Nah, terus jadi di individual project ini Della terinspirasi untuk ngambil kardiovaskular. Biar jadi banyak bahan literasi, terus jadi biar sedikit lebih paham. Kita lanjut ya, teman-teman. Di individual project kali ini ada 4 bahasan utama. Yang pertama, permukaan dan batasnya. Kedua, ruang jantung. Ketiga, valva atau katup. Dan terakhir, peredaran darah jantung. Permukaan dan batas jantung. Jantung atau heart atau core. Oh iya, Della tadi belum ngasih tahu ya apa itu kardiovaskular. Kardiovaskular itu berasal dari 2 kata. Pertama, kardio yang artinya jantung, dan kedua, vaskuler yang artinya pembuluh darah atau peredaran darah. Jantung merupakan organ muskular berongga yang bentuknya mirip piramida terbalik dan terletak di dalam perikardium. Adapun batasan-batasan jantung, yang pertama, basis cordis. Basis cordis, basis itu artinya dasar dari jantung. Dasar dari jantung ada di sini, ya. Terus apa sih pembatasnya? Jadi pembatasnya itu sebagian besar atrium sinistra ini dan atrium dextra beserta pembuluh darah. Yang kedua, fascia sternocostalis. Seperti namanya sternocostalis. Jadi jantung yang menghadap ke sternum. Adapun batasannya yaitu ventricle dextra yang ini dan sinistra serta atrium dan auricula dextra. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi yang ketiga itu ada fascia diaphragmatica. Teman-teman udah tahu kan pasti ini itu diafragma. Nah, jadi fascia diaphragmatica yakni bagian jantung yang menghadap ke diafragma, yang biasa disebut dengan centrum tendineum diaphragma. Yang terakhir ada fascia pulmonalis. Ini kan jantung ini dikelilingi oleh paru-paru. Jadi dia pasti berbatasan sama pulmonalis yakni paru-paru. Di sini kita dapat membagi margo acutus dextra dan margo obstructus sinistra. Ruang jantung. Nih udah ke pembahasan yang kedua. Ruang jantung. Ruang jantung itu ada 4. Yang
pertama, isret. Terus ventricle dextra, ini ventricle sinistra, terus atrium sinistra. Kalau teman-teman bingung bedain mana yang dextra, mana yang sinistra, teman-teman bisa pakai patokan vena cava. Vena cava, kalau bagian jantungnya dekat sama vena cava, itu berarti dia dextra atau kanan. Tapi kalau dia jauh dari vena cava, berarti sinistra. Adapun nama-nama anatomi dari bagian jantung yang lainnya ada tentunya pembuluh darah dari atas, yakni vena cava superior, dan di bawahnya ada vena cava inferior. Masih ingat nggak teman-teman tadi? Kalau yang di atas namanya basis, terus kalau yang di ujung lancip namanya apex cordis. Terus kalau dia di atas namanya arteri pulmonalis. Ini kan dia di kiri, jadi arteri pulmonalis sinistra. Terus dia dekat vena cava, jadi arteri pulmonalis dextra. Terus ke bawahnya nih, siapa ini? Oh, ini di sini. Itu ada vena pulmonalis. Kalau dia di dekat vena cava, itu vena pulmonalis dextra. Kalau dia di jauh dari vena cava, itu namanya vena pulmonalis. Kita lanjut lagi ya. Jadi selanjutnya valva. Valva atau katup pada jantung ada 4. Yang pertama, valva truncus pulmonalis, valva semilunaris aorta, dan valva bicuspidalis dan valva tricuspidalis. Sesuai namanya, kalau bicus itu 2, kalau tricus ada 3. 1, 2, 3. Valva tricuspidalis ada di antara atrium dextra dan ventricle dextra. Valva bicuspidalis ada di antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Sampai pembahasan yang terakhir, yakni peredaran darah jantung. Peredaran darah jantung. Jantung sebagai pompa dan pembuluh darah sebagai pipa. Proses peredaran darah. Pertama, darah masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi gini, nih darahnya masuk nih dari sini ke sini. Mereka bertemu di atrium dextra. Terus melalui valva tricuspidalis menuju ventricle dextra. Terus darahnya udah berkumpul di sini, dia mau ke ventricle dextra. Tadi kan di ventricle dextra ada valva tricuspidalis. Selanjutnya, darah dipompa melalui arteri pulmonalis. Udah kekumpul di sini. Oh iya, tadi kan arteri pulmonalisnya yang ini, vena pulmonalisnya yang ini. Kalau dia di atas arteri, udah terkumpul nih di ventricle dextra, terus dia dipompa dikeluarin. Waktu darah dikeluarin, itu posisi darah masih miskin oksigen. Setelah darah kaya oleh oksigen, darah masuk kembali ke vena pulmonalis. Tuh, dia masuk lagi. Darah
darah masuknya ke atrium sinistra. Berarti dia masuknya juga dari vena pulmonalis. Setelah di atrium sinistra, darah menuju ke ventricle sinistra. Di ventricle sinistra tentunya darah melewati valva bicuspidalis. Setelah darah terkumpul di ventricle sinistra, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Sret. Hal ini juga yang menyebabkan ventricle sinistra lebih tebal dari ventricle dextra karena dia kerjanya berat. Dia tadi kan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang ventricle dextra tadi memompa darahnya cuman ke teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, nanti tulis aja ya di kolom komentar. Pada pembuatan PowerPoint ini dalam menggunakan dua sumber. Yang pertama dari YouTube Pacemaker Medical Notes. Ini dengan link yang tertera. Lalu yang kedua dari PowerPoint materi anatomi sistem kardiovaskular yang ada di Lensa Unisa Yogyakarta. Terima kasih. Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.